Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) resmi merilis sekitar 3,5 juta dokumen terkait jaringan perdagangan seks Jeffrey Epstein pada Jumat 30 Januari 2026. Perilisan besar-besaran ini dilakukan setelah Kongres AS meloloskan undang-undang yang memaksa transparansi total, meski sebelumnya sempat mendapat hambatan dari Gedung Putih. Dokumen tersebut mencakup catatan FBI, korespondensi email, hingga detail wawancara korban yang memberikan sorotan tajam pada keterlibatan tokoh elit dunia, termasuk Presiden AS Donald Trump dan Pangeran Andrew dari Inggris. Nama Donald Trump muncul lebih dari 1.000 kali dalam dokumen tersebut. Sebagian besar referensi berupa artikel berita yang dikumpulkan Epstein atau komentarnya mengenai politik Trump. Namun, dokumen tersebut juga memuat daftar tuduhan penyerangan seksual yang tidak terverifikasi yang dikompilasi oleh FBI tahun lalu. Salah satu memo menunjukkan wawancara dengan korban yang mengklaim bahwa kaki tangan Epstein, Ghislaine Maxwell, pernah mempresentasikan dirinya kepada Trump di sebuah pesta, meskipun saksi tersebut menyatakan tidak terjadi kontak seksual setelahnya. Well, they should be, because it looked like this guy Wolf, who's a writer, was conspiring with Epstein to do harm to me. And I didn't see it myself, but I was told by some very important people that not only does it absolve me, it's the opposite of what people were hoping, the radical left, that Wolf was a third-grade writer, was conspiring with Jeffrey Epstein to hurt me, politically or otherwise. And that came through loud and clear. So we'll probably sue Wolf on that. Pihak Departemen Kehakiman melalui Wakil Jaksa Agung Todd Blanche menegaskan bahwa banyak dari tuduhan terhadap Trump dalam dokumen tersebut bersifat sensasionalis, tidak berdasar, dan palsu. Blanche menyatakan bahwa klaim-klaim tersebut dikirim ke FBI menjelang pemilu 2020 dan tidak memiliki kredibilitas untuk ditindaklanjuti secara hukum. Adapun dokumen ini juga mengungkap bukti baru yang membantah pernyataan Trump di masa lalu. Data menunjukkan bahwa Trump pernah terbang dengan pesawat pribadi Epstein beberapa kali pada tahun 1990-an, sebuah fakta yang sebelumnya ia sangkal secara terbuka. Selain itu, terdapat catatan mengenai keterlibatan mantan asisten Trump, Steve Bannon, yang ternyata menjalin komunikasi jauh lebih intens dengan Epstein daripada yang diketahui publik selama ini. Di belahan samudra lain, dirilisnya dokumen baru kasus miliarder Epstein ini juga meningkatkan tekanan terhadap anggota keluarga kerajaan Inggris, Pangeran Andrew. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Sabtu 31 Januari 2026 menyatakan bahwa Andrew seharusnya siap memberikan kesaksian di hadapan Kongres AS jika diminta. Starmer menekankan bahwa keadilan bagi para korban harus menjadi prioritas utama dan partisipasi dalam memberikan informasi adalah bentuk keberpihakan pada korban. Dokumen terbaru DOJ memperkuat dugaan bahwa hubungan Pangeran Andrew dengan Epstein berlanjut jauh setelah vonis pelecehan seksual Epstein pada tahun 2008. Terdapat referensi mengenai kemungkinan pertemuan pribadi di London pada tahun 2010, serta foto-foto baru yang menunjukkan kedekatan fisik Andrew dengan perempuan yang identitasnya belum terungkap. Meskipun Andrew secara konsisten menangkal melakukan kesalahan, pengungkapan ini membuka kembali luka lama terkait perannya dalam lingkaran sosial Epstein. Dilansir dari CNN, salah satu bagian paling krusial dalam rilis ini adalah catatan FBI mengenai Jane Doe yang menuduh Trump melakukan pemerkosaan terhadapnya saat ia masih berusia 13 tahun. Dokumen tersebut mencerminkan gugatan hukum 2016 yang kemudian dicabut oleh pelapor. Meskipun FBI mencatat tuduhan ini sebagai informasi yang belum terverifikasi, begitu pula keberadaan dokumen tersebut dalam arsip resmi memberikan konteks mendalam mengenai bagaimana otoritas AS menangani laporan terkait tokoh-tokoh pengaruh di sekitar Epstein yang bunuh diri di penjara federal Metropolitan Correctional Center, New York pada 10 Agustus 2019 saat menunggu masa persidangannya.